Ya, terima kasih kepada MC. Apakah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Terima kasih atas waktunya kepada MC. Terima kasih juga kepada Dinas Kebudayaan DIY, kemudian Kepala Museum Sono Budoyo, dan kepada panitia telah mengangkat tema yang cukup menarik memang ini yang terkait dengan masalah kesehatan mental, kemudian konteks museum sebagai healing terkait dengan masalah tersebut. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Yusuf Junaidi, merupakan dokter residen dari bagian Departemen Psikiatri di FKMK UGM RSUP Dr. Sarjito. Nanti kita ini akan mungkin sharing aja ya, sharing terkait dengan masalah kesehatan mental, kemudian hal-hal apa saja yang terkait dengan masalah kesehatan mental akibat dari pandemi yang selama ini kita alami. Mungkin saya bisa langsung share screen aja ya, Mas ya. Mohon izin. Ya, oke. Ya, ini tema yang kami angkat pada pagi hari ini yaitu menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya mungkin sebagai pembukaan, pandemi sendiri itu apa sih? Kenapa pandemi ini ternyata kok menjadi salah satu akibat timbulnya masalah kesehatan mental? Seperti yang kita tahu, pandemi sendiri itu kan merupakan suatu wabah yang apa namanya yang hampir mengenai di seluruh penjuru dunia. Kemudian wabah itu juga berlangsung sangat lama, lumayan cukup lama. Kemudian juga ternyata berimbas kepada masalah kesehatan di masyarakat. Pandemi ini di WHO dikatakan bahwa ternyata itu merupakan suatu bencana alam yang mengglobal. Jadi pandemi COVID-19 yang merupakan suatu penyakit menular yang sedang kita alami sekarang ini dimasukkan ke dalam suatu bencana alam. Jadi bencana alam selain mungkin yang pernah ada di Jogja yaitu seperti gempa bumi, erupsi Merapi dan lain-lain, pandemi ini juga termasuk ke apa namanya ke dalam bencana alam tersebut. Di beberapa catatan sejarah seperti yang kita ketahui bahwa pandemi di dunia ini ternyata tidak hanya sekali dua kali terjadi, bahwa beberapa waktu yang lampau juga pandemi ini terjadi di dunia. Seperti yang kita ketahui mungkin ada flu Spanyol yang paling dahsyat di tahun 1900-an, kemudian yang pada akhir-akhir ini yang sejenis dengan COVID-19 yaitu seperti flu burung, kemudian ada MERS, kemudian ada HIV/AIDS yang terjadi di tahun 90-an dan lain-lain. Jadi ternyata apa namanya masalah bencana alam ini di awal-awal terjadinya bencana alam ini mungkin kita masih fokus ke hal-hal yang bersifat fisik mungkin ya untuk menangani korban atau masyarakat eh, atau korban tersebut yang mungkin sakit secara fisik, mungkin ada yang luka, kalau dalam konteks pandemi mungkin ada yang terinfeksi, kemudian yang harus dirawat secara intensif dan lain-lain. Ternyata setelah berlangsung beberapa lama, hal yang muncul itu ternyata ada hal lain yang muncul selain masalah fisik tersebut. Nah, yang kita angkat sekarang ini yaitu masalah mental atau gangguan atau kesehatan atau problem dalam masalah kesehatan mental.
seperti apa namanya, kalau bencana alam yang tidak terkait pandemi seperti yang dulu pernah dialami atau pernah terjadi di Jogja seperti erupsi Gunung Merapi maupun gempa Jogja, ternyata di masyarakat sendiri itu menyisakan stresor-stresor atau trauma-trauma tertentu. Jadi ada masalah psikologis terkait trauma, kemudian mungkin ada juga kecemasan-kecemasan, kemudian ada depresi dan hal-hal lain yang ternyata itu juga bermasalah atau bahkan malah mengganggu eh, apa namanya aktivitas atau kegiatan sehari-hari dari individu tersebut yang sebelumnya produktif, sebelumnya bisa berinteraksi dengan orang lain cukup baik, ternyata setelah terjadinya bencana yang berlangsung cukup lama, ternyata itu menimbulkan masalah di kesehatan mental tersebut. Jadi memang sangat terkait dari riwayat sebelumnya. Jadi memang sangat terkait adanya bencana alam, terutama pandemi yang sekarang kita alami ini, menjadi salah satu penyebabnya masalah kesehatan mental. Kemudian sebelumnya mungkin kita itu dulu ya, kita bedah dulu di dalam diri manusia itu sendiri, selain ada, kan ada biasanya ya sehat secara jiwa dan raga gitu. Mungkin yang paling apa namanya sudah cukup kita aware, kita apa namanya kita cukup waspada, yaitu kesehatan terkait fisik, terkait apa hal-hal yang berkaitan dengan tubuh. Ternyata ada apa namanya ada aspek lain dari diri kita yang juga harus dijaga, yaitu kesehatan jiwa. Selain kesehatan raga, ada kesehatan jiwa juga. Jadi sebelum kita apa namanya berbicara tentang kesehatan jiwa, jiwa itu apa sih? Nah, itu yang mungkin harus kita apa namanya kita elaborasi ya. Jadi di beberapa apa ya di beberapa tulisan terdahulu itu dikatakan bahwa ada pernyataan seperti ini. Jadi ketika kita berpikir tentang keberadaan diri kita, itu nanti akan berkait kepada masalah terkait dengan pikiran, kemudian terkait dengan kondisi emosional, dan akan bermanifestasi kepada perilaku. Nah, itulah apa namanya yang disebut dengan jiwa. Jadi ketika kita berpikir, ketika kita apa ya uh, me merefleksikan diri kita sendiri, kita aku ini ternyata itu mempunyai suatu aspek lain yang perlu juga harus kita akomodir, yang perlu juga harus kita jaga, perlu juga harus kita pelihara, yaitu terkait dengan aspek bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola emosi, dan juga bagaimana kita berperilaku terkait dengan pikiran dan kondisi emosi tersebut. Setelah itu kita akan bahas yaitu kesehatan mental. Nah, ini menurut apa namanya definisi dari Menkes. Jadi kesehatan mental itu individu atau seorang itu mampu untuk menyadari kemampuan yang ia miliki, kemudian dapat mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, mampu bekerja produktif, kemudian mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitasnya. Nah, jadi ketika hal-hal ini ada salah satu aspek yang apa namanya yang ternyata bermasalah atau terganggu, jadi kita harus perlu waspada. Mungkin diri kita itu mungkin ternyata mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian, nah ini, jadi kondisi mental seseorang ketika itu mengalami suatu masalah atau mengalami suatu gangguan, ternyata ada dua kategori. Nah, secara umum mungkin yang kita ketahui terkait dengan masalah mental atau gangguan mental itu mungkin baru sekedar di ranah atau di aspek ODGJ ini ya. Jadi
Jadi yang dimaksud dengan masalah kesehatan mental mungkin persepsi dari beberapa teman yang mungkin masih masih belum terlalu eh, mencermati ini, yaitu mungkin masalah kesehatan mental itu masalah yang terkait dengan orang-orang yang dalam tanda kutip orang gila, orang-orang yang bermasalah di dalam pikirannya, jadi dia tidak bisa berpikir secara logis, secara realistis. Nah, mungkin hanya aspek tersebut yang terkait dengan kesehatan mental. Tapi ternyata tidak. Jadi aspek kesehatan mental ini ternyata cukup luas. Apalagi yang terkait dengan masalah-masalah pandemi ini, ternyata dia juga berefek kepada kategori yang kedua ini, yaitu orang dengan masalah kejiwaan. Orang dalam masalah kejiwaan, yaitu ketika seseorang atau individu itu mengalami masalah di dalam perilakunya, kemudian di dalam cara berpikirnya, kemudian di dalam cara mengelola emosinya, dan ini akan menjadi suatu faktor risiko orang tersebut akan menjadi eh, kategori yang pertama, yaitu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi ketika ada seseorang yang bercerita atau seseorang yang membutuhkan pertolongan, baik itu ke psikiater mungkin atau ke psikolog, jadi tidak boleh langsung kita stigma bahwa dia itu mengalami gangguan jiwa atau di kategori yang pertama ODGJ. Jadi boleh seseorang itu untuk konsultasi ke psikolog, kemudian ke psikiater, terkait dengan masalah-masalah kejiwaan yang lain. Tidak harus orang tersebut itu adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, baru dia dianjurkan untuk mencari pertolongan ke tempat-tempat profesional. Jadi ternyata masalah gangguan atau masalah kejiwaan itu cukup luas. Jadi tidak hanya terkait dengan masalah yang gangguan jiwa yang sudah parah tersebut, namun seperti stres, kemudian gangguan tidur, kemudian gangguan kecemasan, sedih yang berlebihan atau depresi, kemudian masalah mungkin kepribadian dan hal-hal yang lain itu juga sebenarnya ketika seseorang itu menyadari atau ngeh kok ada yang tidak beres dengan diri saya, itu tidak tidak jangan takut untuk mencari pertolongan atau bantuan di tempat profesional, bisa ke psikolog maupun ke psikiater. Jadi ternyata masalah kesehatan mental ini cukup luas. Jangan dianggap bahwa masalah kesehatan mental ini hanya mencakup ke gangguan jiwa yang berat saja, yang perlu untuk ditolong. Kemudian jika kita hubungkan masalah-masalah tersebut, masalah apa yang muncul di masa pandemi COVID-19 ini, jadi pandemi COVID-19 ini merupakan suatu stresor atau faktor pemicu. Jadi seseorang ketika mengalami masalah kejiwaan atau problem-problem kejiwaan, itu pasti ada faktor pemicunya. Selain ada faktor pembawa yang lain yang bisa mungkin didapatkan karena genetik atau karena pola asuh dari kecil sampai dewasa, atau juga karena masalah-masalah ketika proses perkembangan di otak. Jadi banyak faktor yang mendahului. Namun ketika ada faktor pemicu yang cukup traumatik atau cukup berkesan, atau perubahan, kalau di sini dikatakan yaitu pengalaman atau situasi yang berkaitan dengan perubahan. Kemudian ternyata perubahan itu membawa tekanan, dan tekanan itu ternyata menimbulkan suatu ancaman. Bisa kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan yang pernah kita lakukan sebelumnya ternyata berubah total, berubah drastis, yang ternyata tidak kita sangka-sangka atau tidak kita kira-kira sebelumnya. Perubahan ini sendiri juga merupakan suatu stresor bagi beberapa individu yang
tidak cukup mampu untuk menghadapi suatu perubahan yang tiba-tiba. Nah, ketika perubahan itu terjadi, ternyata itu menimbulkan suatu tekanan. Kemudian ketika masa pandemi ini merubah situasi lingkungan sosial kita, lingkungan bermasyarakat kita, kemudian ketakutan kita di awal-awal pandemi, takut akan terinfeksi virus ini yang mungkin akan mengancam jiwa kita, seperti pemberitaan di beberapa media massa yang sering memberitakan hal-hal yang terkait kondisi berat ini, itu juga kita anggap sebagai ancaman. Nah, faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh sekali memang terhadap permasalahan atau problem-problem kesehatan mental kita. Nah, ini permasalahan apa sih yang biasanya muncul di sekitar kita atau yang kita alami sendiri, mungkin yang dianggap sebagai suatu stresor atau suatu faktor pemicu pada akhirnya kita mungkin merasa diri kita berubah, merasa emosional kita berubah, dan perilaku kita berubah. Ini beberapa yang saya list di sini, yaitu seperti timbul perasaan yang tidak aman, kemudian takut tertular. Jadi di awal-awal pandemi ini, seperti yang kita tahu, di awal pandemi itu ada fase yang disebut fase ketakutan, fase kekhawatiran. Dulu waktu di awal pandemi seperti kebijakan terkait dengan masker, lalu masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker karena ketakutannya dia itu, karena ketakutan nanti takut tidak bisa mendapatkan masker, kemudian dia akan terancam terinfeksi virus tersebut. Nah, ketakutan itu biasanya muncul di fase awal-awal suatu pandemi. Kemudian sulit berinteraksi seperti sebelum pandemi. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa ternyata sebelum ternyata pandemi ini merubah drastis segala aspek yang ada di dalam hubungan interaksi kita dengan orang lain ternyata. Seperti webinar ini ya. Dulu mungkin sebelum pandemi acara-acara webinar, acara-acara seminar, acara-acara workshop itu pasti digelar secara langsung, tatap muka langsung, ketemu dengan para peserta secara langsung, bisa berinteraksi secara langsung. Ternyata setelah ada pandemi itu berubah total. Semua acara-acara seperti ini hampir sebagian besar itu digelar secara online. Nah, ini kan yang perubahan-perubahan seperti ini yang bagi sebagian orang itu merupakan suatu tekanan. Nah, terkait juga dengan perubahan kebiasaan baru yang dulu, yang sulit berinteraksi ini ya. Dulu kita berinteraksi dengan orang itu bisa tatap muka, bisa bersentuhan, bisa ngobrol secara langsung, bisa melihat raut mukanya, bisa melihat ekspresi emosinya. Namun setelah pandemi ini ternyata itu berkurang. Jadi muncullah ketika kita mengalami kecemasan, kita butuh teman cerita, butuh teman itu terbatas. Yang bisa kita lakukan hanya berinteraksi secara virtual, mungkin tidak bersentuhan secara langsung, tidak tatap muka secara langsung. Itu sedikit banyak juga bisa mengurangi cara kita untuk mengatasi pandemi ini atau mengatasi masalah kecemasan tersebut. Nah, kemudian yang ini yang sering ditimbang-timbang baik dari masyarakat, pemerintah, dan dan stakeholder yang lain, yaitu terkait masalah ekonomi. Mana sih yang perlu kita dahulukan? Nah, kalau kita pernah mendengar atau membaca atau atau melihat di media massa itu ya. Jadi mana sih yang perlu kita dahulukan? Apakah itu masalah ekonomi atau masalah kesehatan? Nah, hal tersebut juga ternyata menimbulkan suatu stresor. Ketika kita mendahulukan masalah ekonomi,
takutnya nanti pandemi ini tidak segera mereda. Namun ketika kita mendahulukan masalah kesehatan, prokes yang ketat, kemudian interaksi yang dibatasi, kemudian perpindahan individu atau perpindahan tempat yang dibatasi juga, dan hal-hal yang lain, ternyata itu juga menimbulkan masalah ekonomi. Nah, masalah ini ternyata juga merupakan suatu stresor bagi sebagian orang untuk timbul masalah kesehatan mental. Kemudian yang paling mungkin stresor terberat yaitu kehilangan orang terdekat. Jadi kasus yang sering meningkat, kemudian seperti yang kita tahu, yang tadinya terjangkitnya seseorang terhadap COVID-19 ini hanya kita lihat di berita, ternyata semakin ke sini kok menjadi semakin dekat gitu. Jika kita pernah melihat di grup-grup WA mungkin, atau di lingkungan sekitar kita lah, mungkin ada semakin seringnya pemberitaan duka cita. Nah, itu yang juga mungkin dialami sebagian orang. Ketakutan tersebut juga mungkin karena dia pernah mengalami atau keluarga atau orang terdekatnya mengalami hal tersebut. Ketika dia melihat hal tersebut, itu menjadi ketakutan tersendiri bagi dirinya, sehingga dia mengalami kecemasan berlebihan ataupun ketakutan berlebihan. Dan jika orang terdekat tersebut sudah memang karena beratnya kondisi penyakitnya sehingga dia kehilangan, itu juga akan menimbulkan mungkin rasa kesendirian, kemudian rasa bersalah, kemudian kesedihan yang berlarut-larut dan lain sebagainya, yang nantinya juga akan menimbulkan suatu depresi namanya. Nah, 3 masalah kesehatan mental yang terkait langsung sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini, yang pertama yaitu stres dan trauma. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika seseorang itu menghadapi suatu tekanan, suatu perubahan, atau suatu ancaman, itu merupakan sebuah stresor bagi seseorang. Nah, ketika seseorang tersebut tidak mampu untuk menghadapinya secara adaptif atau menyesuaikan dirinya terhadap stres tersebut, maka orang tersebut akan mengalami masalah terkait dengan stres, atau malah menjadikan hal tersebut sebagai suatu peristiwa traumatik. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Keluhan-keluhan apa yang sering muncul, atau tanda-tanda apa yang muncul seseorang atau individu itu mengalami suatu masalah stres dan trauma? Jadi seperti ini, ketika dia pernah terpapar suatu hal yang cukup membuat dia trauma, jadi dia secara alam bawah sadar dia akan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi misalkan kita contohkan mungkin kecelakaan ya, mungkin kita pernah berboncengan dengan seseorang, kemudian mengalami kecelakaan di suatu tempat, misalkan di Tugu misalkan. Nah, jadi ketika dia sudah sembuh dari sakit fisiknya, ketika dia hendak bepergian dan melewati daerah yang pernah terjadi peristiwa traumatik tersebut, dia akan ketakutan. Dia akan mencari jalan untuk pergi ke suatu tempat dengan menghindari tempat yang pernah terjadi kecelakaan tersebut. Nah, itu ciri dari suatu masalah traumatik. Selain ketakutan terhadap tempat yang pernah membuat dia sakit tersebut, juga ada penghindaran. Nah, seperti tadi itu menghindari tempat tersebut, kemudian ketika dia teringat tempat tersebut akan timbul efek-efek emosional yang muncul. Kemudian juga ada yang namanya
kewaspadaan yang berlebihan. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks pandemi ini, misal ketika kita pergi ke rumah, pernah kita ada saudara kita yang dirawat di rumah sakit karena pandemi COVID-19 ini. Ternyata dia mengalami perburukan, kemudian kita kehilangan dia. Jadi ketika kita lewat di depan rumah sakit, kita ketakutan, kita mencoba menghindari untuk jangan sampai kita melewati rumah sakit tersebut. Kemudian jika kita ada masalah sedikit saja yang menimbulkan kita ancaman menjadi tertular, kita akan waspada secara berlebihan, seperti mungkin setelah kita pergi dari suatu tempat yang mungkin itu tidak tempat yang berkerumun, kita cuci baju, cuci pakaian, mandi, dan hal-hal yang kewaspadaan berlebihan yang lain. Itulah ciri dari kita mengalami masalah yang terkait dengan stres dan trauma. Kemudian yang kedua yaitu cemas. Nah, cemas ini terkait dengan dua hal, yaitu ketakutan dan kekhawatiran. Biasanya masalah kecemasan ini paling sering muncul di awal-awal suatu pandemi atau suatu bencana alam. Karena ketidaktahuan kita, karena perubahan yang sangat dinamis yang kita rasakan, sehingga kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu muncul. Kemudian cemas karena takut terinfeksi, cemas karena takut kehilangan orang terdekat kita, cemas karena takut kehilangan pekerjaan, cemas karena takut tidak bisa berinteraksi lagi dengan orang lain. Ketika itu menjadi hal yang sangat berlebihan, suatu hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita cemaskan, ternyata kita sangat berlebihan mengkhawatirkan atau menjadi ketakutan akan hal tersebut. Jadi sebenarnya respon cemas itu normal. Seseorang ketika mengalami perubahan, ancaman, tekanan, kemudian dia menjadi cemas, itu suatu hal yang normal. Tapi ketika itu berlangsung cukup lama dan hal-hal yang seharusnya tidak kita cemaskan malah kita menjadi cemas yang berlebihan, nah itu merupakan suatu problem atau masalah yang pada akhirnya ketika itu mengganggu mengganggu pekerjaan kita, mengganggu interaksi kita dengan orang lain, nah itu merupakan suatu masalah atau problem di dalam kesehatan mental. Nah, jadi cemas itu sendiri prinsipnya yaitu ketika kita takut akan kehilangan sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu depresi. Depresi ini terjadi biasanya ketika pandemi ini sudah berlangsung agak lama atau sudah agak mereda. Jika cemas itu ketakutan kita akan kehilangan sesuatu, depresi ini adalah manifestasi yang muncul dari diri kita setelah kita kehilangan sesuatu. Ketika kita sudah mengalami suatu kehilangan, baik itu pekerjaan, kemudian hubungan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, kemudian mungkin orang terdekat kita pasti akan merasa salah satu gejala yang paling sering dari depresi yaitu sedih. Sedih itu merupakan respon yang cukup normal juga sebenarnya. Namun ketika kejadian itu timbul secara terus-menerus dan berlarut-larut sampai mengganggu hubungan kita dengan orang sekitar, sampai mengganggu pekerjaan atau fungsi peran kita di keseharian, nah itu juga merupakan suatu problem juga. Jadi selain kesedihan yang berlarut-larut, kemudian mengganggu tidur, kemudian juga mengganggu nafsu makan, kemudian ada timbul mungkin yang sampai lebih berat itu mungkin ada timbul rasa bersalah, ada timbul rasa sendiri, sudah tidak bisa lagi untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu merupakan problem sendiri yang nantinya akan terkait dengan masalah kesehatan mental. Jadi masalah kesehatan mental yang secara
statistik maupun di lapangan sendiri yang terkait erat dengan pandemi COVID-19 ini ada 3, yaitu ada stres, kemudian ada cemas, dan ada depresi juga. Nah ini, ketika kita mengalami suatu problem atau masalah di dalam kesehatan mental, ada suatu hal yang harus kita tata laksana, yang harus kita lakukan agar masalah-masalah tersebut tidak malah nanti akan menimbulkan atau akan berefek sebagai gangguan mental. Nah, itu yang harus kita harus kita waspadai. Jadi penata laksanaan ini nanti akan ada 2 konteks ya. Jadi ketika hal tersebut itu mengenai diri kita, kita harus bisa memaintenance kondisi kita sendiri agar bisa menghadapi hal tersebut. Bisa dengan self care seperti di sini, atau ketika hal tersebut itu mengenai orang-orang terdekat kita. Nah, biasanya pada beberapa beberapa individu atau seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental, dia pasti tidak akan langsung meminta bantuan kepada profesional di rumah sakit atau di tempat-tempat profesional yang lain, baik di psikolog maupun di psikiater. Pasti dia akan mendatangi orang terdekat. Nah, bisa jadi yang didatangi oleh orang tersebut adalah kita, karena kita sebagai orang yang cukup dekat dengan dia, ketika dia mengalami masalah emosional, masalah masalah psikis, mungkin kita adalah orang yang didatangi oleh dia. Nah, itu harus kita itu juga harus kita tata laksana juga. Jadi yang pertama yaitu ini self care terkait jika kita sendiri yang mengalami hal tersebut. Jadi manusia itu sebenarnya manusia secara holistik itu ada aspek fisiknya, kemudian ada aspek emosionalnya, ada aspek sosialnya, dan ada aspek spiritualnya. Kesemua aspek ini bisa kita pakai sebagai self care atau self healing ketika kita mengalami stressor yang berakibat kita mengalami masalah di dalam kesehatan mental. Kita contohkan yang pertama untuk untuk self care dalam konteks atau dalam aspek fisik misalnya. Mungkin dengan tidur yang cukup, dengan olahraga yang teratur, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, istirahat yang cukup, ternyata itu juga bisa sedikit banyak membantu ketika kita mengalami stres. Jika kondisi fisik ini tidak kita maintenance dengan baik, ketika kita mengalami stres, malah itu akan bisa memperberat stres atau kecemasan atau kesedihan tersebut. Jadi masalah fisik ini tetap harus bisa kita prioritaskan, yaitu tidur 8-9 jam sehari, kemudian olahraga meskipun hanya 5-10 menit atau sampai 15 menit, namun itu harus dilakukan secara teratur. Kemudian konsumsi makanan yang sehat juga itu sangat penting. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek emosional. Jadi ketika kita mengalami suatu stresor atau hal-hal yang membuat kita stres, kita harus bisa setidaknya memanajemen stres tersebut. Kemudian jika berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, harus ada rasa rasa memaafkan, kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang atau rasa saling menghargai kepada orang lain, kemudian mengapresiasi diri kita. Jadi memang respon reaksi sebenarnya. Reaksi dari seseorang ketika menghadapi stres yang muncul pertama kali itu pasti reaksi negatif. Misalkan ketika kita di jalan raya mungkin terserempet oleh kendaraan orang atau terkena cipratan air, mungkin pasti reaksi yang muncul emosional kita pasti reaksi negatif. Mungkin marah-marah mungkin, atau mungkin emosional mungkin. Nah, itu respon reaksi yang normal sebenarnya. Cuma ketika itu kita manajemen dengan baik, ketika itu kita bisa atasi dengan baik,
bahwa ternyata hal tersebut tidak perlu kita respon dengan negatif, harus kita respon dengan apa namanya, dengan respon yang lebih adaptif, lebih positif, sehingga nanti itu tidak akan menimbulkan suatu stres yang cukup berat. Kemudian yang ketiga ini yang mungkin terkait dengan apa namanya, dengan itu ya, dengan aspek dalam konteks museum nanti sebagai self healing mungkin ya. Jadi dalam konteks sosial seperti kita mencari dukungan, kemudian akses media sosial yang sifatnya positif, kemudian akses bantuan profesional jika dibutuhkan, meluangkan waktu bersama orang lain, dan mungkin kita mendatangi tempat-tempat yang bisa membantu kita untuk mengembalikan kondisi emosional kita agar bisa lebih adaptif, lebih tenang, dan lebih nyaman, lebih terkontrol, dan lain-lain. Mungkin tempat-tempat yang museum, bisa tempat-tempat atau menyalurkan hobi yang kita senangi, mungkin yang hobi memasak, bisa menyalurkan hobinya dengan masak bersama dengan orang lain, bersama dengan apa namanya, teman-teman yang sehobi mungkin. Kemudian apa namanya, jika hal tersebut ternyata tidak cukup membantu, memang harus membutuhkan bantuan dari profesional. Kemudian yang terakhir yaitu aspek dari spiritual. Jadi di sini kita baca yaitu ada waktu berkualitas untuk diri sendiri, melakukan meditasi, yoga, menikmati alam, menulis buku harian. Selain itu karena kita sebagai makhluk apa ya, makhluk religius ya, jadi seperti apa namanya, segala macam hal tersebut tadi kan merupakan suatu usaha kita, suatu ikhtiar kita. Nah, setelah kita berusaha dengan maksimal, setelah kita berikhtiar dengan maksimal, pasti kita akan serahkan masalah-masalah yang kita hadapi tersebut ke yang Maha Kuasa. Jadi spiritual itu juga sangat penting sebagai bentuk kita untuk merefleksikan diri kita sendiri setelah kita mengalami suatu masalah. Kita cukup optimal, kita cukup maksimal apa namanya, untuk berusaha menghadapinya, namun kita harus tetap berpasrah diri kepada yang Maha Kuasa. Nah, itu keempat aspek yang bisa kita akomodir, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalankan sebagai self-care ketika diri kita mengalami suatu masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian yang kedua, bagaimana jika orang terdekat kita yang mengalaminya dan ternyata membutuhkan bantuan kita. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, beberapa teman-teman atau beberapa apa namanya, masyarakat ternyata masih takut ketika mereka harus berhubungan dengan profesional, baik ke psikolog maupun ke psikiater. Mereka akan takut terstigma, jadi takut dianggap gila, mungkin takut tidak mampu menyelesaikan masalah yang menurut sebagian orang itu mungkin cukup tidak harus berefek seperti itu mungkin. Nah, jadi biasanya orang-orang yang dimintai bantuan atau dimintai pertolongan pasti orang-orang terdekat. Jadi ketika ada teman kita atau apa namanya, orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang butuh bantuan, ini ada 4 hal yang perlu kita catat atau perlu kita lakukan agar bisa sedikit banyak membantu teman atau keluarga kita tersebut yang membutuhkan bantuan dari kita. Yang pertama yaitu kita dengarkan saja keluhannya. Jadi tidak selalu orang yang apa namanya, yang berkeluh kesah kepada kita itu dia membutuhkan solusi. Nah, kebanyakan dari kita biasanya ketika seseorang berkeluh kesah kepada kita, pasti kita ada keinginan atau ada hasrat ingin menasehati. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan jika hal tersebut tidak diminta oleh teman kita atau oleh keluarga tersebut. Jadi cukup dengarkan saja, cukup dengarkan keluhannya,
Jadi seseorang ketika dia berkeluh kesah kepada orang lain itu sedikit banyak bisa merilis atau mengeluarkan sedikit masalah emosional yang terbeban di dalam kepala dia. Jadi cukup kita dengarkan saja, kita dengarkan keluhannya, kita tanggapi seperlunya, tidak harus langsung kita nasihati. Nah, ketika dia butuh suatu saran atau butuh pandangan atau sudut pandang kita, nah baru kita memberikan pilihan-pilihan jalan keluar atau solusi yang mungkin bisa dia dia ambil atau yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh dia. Nah, jadi yang pertama itu, ketika seseorang curhat ya istilahnya, curhat kepada kita, tidak selalu orang tersebut itu butuh solusi. Dia hanya cukup didengarkan saja. Itu yang perlu kita catat. Kemudian yang ketiga yaitu jangan membanding-bandingkan. Nah, itu yang sering kita alami juga ya. Kadang kamu cuma ada masalah sekecil itu saja kamu tidak mampu. Wah, dia aja yang masalahnya lebih besar, dia mampu menghadapinya. Nah, itu sebenarnya hal yang malah membuat stresor baru bagi dia. Jadi memang apa ya, ambang seseorang atau kerentanan seseorang mengalami suatu masalah kesehatan mental itu sangat individualistik. Jadi sangat tergantung di individu tersebut. Jadi tidak sama rata, tidak bisa digeneralisasi secara umum bahwa ketika dia mengalami hal tersebut, dia harusnya tidak apa-apa, tidak bisa seperti itu. Jadi itu sangat individualistik. Mungkin ada seorang yang apa ya, yang apa ketika di dalam kuliah misalkan ya, dia mendapatkan nilai yang buruk misalnya. Bagi sebagian orang itu mungkin tidak ada masalah. Namun di sebagian orang yang lain itu merupakan suatu hal yang cukup berat bagi dia. Itu merupakan suatu stresor yang baru bagi dia. Karena kerentanan dia itu yang mungkin cukup sensitif, mungkin cukup apa namanya cukup tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi itu juga harus kita waspadai. Jadi catatan yang ketiga yaitu jangan membanding-bandingkan kondisi emosional seseorang dengan seseorang yang lain. Itu akan sangat berbeda. Kemudian yang keempat itu, nah terkait dengan yang ketiga itu yaitu jangan menghakimi. Jadi ketika seseorang berkeluh kesah kepada kita, terus kemudian apa namanya menceritakan masalahnya kepada kita, jangan langsung dihakimi. Wah, kamu itu masa cuma gitu aja nggak mampu gitu kan. Atau itu kan masalah yang sepele, masa gitu nggak mampu atau malah kita bilang seperti ini, wah berarti kamu ini sekarang malah apa mengalami gangguan ini, kamu harus segera berobat ini. Nah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya malah semakin akan membuat dia tidak nyaman. Jadi ketika dia dijustifikasi, dihakimi bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak bisa mengatasi itu dengan baik, itu malah dia akan membuat apa namanya orang yang mengalami masalah terkait dengan kesehatan mental itu akan menjadi tidak nyaman atau malah menjadi suatu stresor yang baru bagi dia. Nah, ketika hal tersebut sudah bisa kita antisipasi, setidaknya selain kita bisa membantu membantu diri kita, itu juga akan bisa membantu orang-orang terdekat kita atau keluarga kita jika membutuhkan suatu pertolongan terkait dengan masalah psikisnya. Nah, itu yang dua hal terkait dengan bagaimana jika kita mengalami stresor atau bagaimana jika mengalami masalah kesehatan mental, self care apa atau self healing apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana jika orang lain yang mengalaminya. Catatan-catatan apa saja yang bisa kita berikan kepada orang terdekat tersebut atau keluarga tersebut. Nah, ini ada quote yang cukup menarik ya. Ini ada banyak orang baik di sekitar kita. Jadi jika kamu belum menemukannya, maka jadilah salah satunya. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Dr. Junet. Luar biasa sekali materinya tentang kesehatan mental ya yang harus dijaga selama pandemi. Apalagi untuk saat-saat ini, kalau misalnya kena mental malah jadi drop tubuhnya, nanti sakit, ya nanti makin parah lagi ya. Dan Dani juga pengen nyapa nih dari teman-teman yang udah join jauh-jauh dari luar daerah dan
Dan ini ngelihat di kolom chat tuh, ada yang dari Aceh juga, ada yang dari Papua Barat, ada yang dari luar Pulau Jawa deh, banyak banget nih. Mungkin yang dari Aceh boleh on cam atau gimana gitu cerita, atau dan tunjuk dulu ya beberapa orang yang mungkin mau bercerita ada museum apa di daerahnya gitu ya. Ini kalau Rizky atau ini nih ya, Rianto, Erianto. Ada yang namanya Erianto? Erianto official. Coba kita ngobrol dulu yuk. Mana nih? Halo Mas. Erianto official. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Kenalan dulu ya. Dari mana nih? Oh, boleh. Saya Heri dari UGM, Mas. Oh, dari UGM. Asal daerahnya? Asal daerahnya dari Jawa Timur. Oh, Jawa dari Ngawi. Timur. Oh iya. Yeah. Kalau di Jawa Timur tuh terkenalnya museum apa aja, Mas? Oh, kalau museum belum ada deh, Mas. Tapi kayak bangunan-bangunan tua aja sih. Oh, bangunan-bangunan tua. Iya, betul. Berkunjung di museum di Jawa Timur? Oh, belum. Tapi kalau di Jogja udah pernah lah ya? Udah pernah. Oh iya. Gimana Mas pendapatnya tentang materi tadi pertama? Pendapatnya sangat luar biasa sekali. Jadi ada insight terbaru yang didapatkan untuk mengatasi yang namanya gangguan mental seperti itu ya. Cuma kalau sekalian saya tanya ke Dokter Yusuf, boleh nggak sih Mas? Boleh. Silakan. Oke, Dokter Yusuf kan tadi menyampaikan bahwa gangguan kejiwaan itu kan lingkupnya sangat luas gitu kan. Nah, ada salah satu teman saya nih Dok, dia itu mengalami beberapa waktu lalu dia sempat mengalami terpapar COVID Dok. Dan di kesempatan yang sama beliau itu mengalami permasalahan asmara dan keluarga yang menyebabkan dia orangnya depresi dan mengakibatkan tidur malamnya terbengkalai, kemudian dia meninggalkan beberapa bekas luka sayatan di lengannya karena akibat dari depresi itu Dok. Nah, dia juga menyampaikan bahwa dia itu udah lelah gitu dengan kehidupannya dia yang selama ini kayak sia-sia, dia ingin cepat mati aja kayak gitu. Nah, saya sebagai temannya, kira-kira apa sih Dok yang bisa saya berikan kepada dia untuk mengurangi rasa depresi itu agar dia tidak meninggalkan sayatan-sayatan lagi di lengannya seperti itu Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Irianto ya. Dari mana tadi? Dari UGM. Dari UGM ya. Itu temennya di mana? Temennya kebetulan di Jogja juga. Jogja juga ya. Kalau dari Mas Irianto ceritakan tadi, sepertinya itu sudah cukup berat ya Mas ya. Iya. Apa dia sudah pernah menghubungi ke profesional, psikolog mungkin atau psikiater mungkin? Sepertinya belum sih Dok. Belum ya. Kalau dari cerita Mas Herianto yang sepintas saya tangkap tadi ya, itu paling enggak harus disarankan ya Mas ya, disarankan untuk ke psikiater atau ke psikolog mungkin ya, atau ke psikiater juga bisa karena dia sudah ada ide-ide untuk mengakhiri hidup, bahkan sudah melakukan sayatan di lengannya untuk merilis emosionalnya. Itu cukup sering terjadi memang hal tersebut. Nah, yang yang bisa kita lakukan di awal atau secara atau sementara karena kita curhati mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Cukup dengarkan aja segala keluh kesah yang dia utarakan. Ketika dia meminta Mas Herianto untuk memberikan solusi, nah Mas Herianto langsung tembak aja dia untuk mungkin bagaimana jika saya temani ke profesional terlebih dahulu gitu. Jadi kalau sudah sampai ada ide untuk mengakhiri hidup, sudah ada perilaku yang
menyakiti diri sendiri itu biasanya cukup sering biasanya. Kalau sayatan itu biasanya nggak cuma sekali, biasanya berkali-kali. Cara dia untuk merilis emosionalnya dia itu biasanya seperti itu. Karena dia merasa orang-orang di sekitarnya dia itu tidak cukup bisa mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dia sudah seperti apa ya? Seperti merasa tidak ada teman mungkin, merasa sendiri, merasa tidak ada lagi yang sudah diharapkan. Nah, seperti itu. Nah, penata laksanaan yang paling penting seperti itu harus diobati dulu. Tidak bisa kita masukkan nasihat, kita masukkan psikoterapi, kita masukkan hal-hal yang sifatnya kognitif ke dia, belum bisa. Itu harus, kalau dari cerita Mas Herianto tadi, itu tidaknya harus dibawa ke tempat profesional memang. Ketika ada sudah ide-ide seperti itu. Dan itu biasanya harus rawat inap. Kalau ada sudah sampai ide untuk mengakhiri hidup, ide untuk bunuh diri, ide bahkan ada perilaku menyakiti diri sendiri, itu harus ditata laksana dengan intensif gitu. Jadi kalau untuk sementara Mas Herianto dengarkan aja keluh kesah dia. Dan ketika dia meminta Mas Herianto pendapat atau solusi atau jalan keluar, langsung Mas Herianto tembak aja. Bagaimana kalau saya antar atau saya arahkan atau saya itu ke tempat-tempat profesional lah, gitu aja. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Tapi kalau kasusnya ketika kita merekomendasikan beliau untuk ke profesional belum mau gitu Dok, gimana ya? Ya, kan kadang ada yang menganggap bahwa kenapa sih harus ke psikolog kayak gitu? Apakah sudah separah itukah aku kayak gitu Dok? Kadang kan ada orang-orang yang beranggapan seperti itu. Memang apa ya? Nah, kalau orang terdekatnya temannya Mas Herianto itu harus ada yang mendampingi itu nggak bisa dibiarkan sendiri itu Mas. Karena dia apa ya? Cara dia berpikir itu sudah split, dia sudah mungkin membedakan antara realita kenyataan yang yang real dengan masalah-masalah emosionalnya dia itu sudah tercampur dia seperti itu. Mungkin dia ada stresor yang pernah dia alami di masa kecil, selama masa kecil SD, SMP, SMA, kemudian lingkungan sosial yang tidak cukup nyaman bagi dia, dan mungkin di akhir sekarang ini mungkin ada stresor yang menimbulkan dia kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi memang yang ketika ya tetap harus dibujuk itu Mas, tidak bisa kita, karena fungsi kognitif orang seperti itu tidak bisa masuk asupan-asupan yang logis, itu tidak bisa masuk. Pasti dia akan berulang-ulang menceritakan hal-hal yang bagi dia itu merupakan suatu hal yang bermasalah. Jadi memang harus tetap disarankan untuk pergi ke itu ya, ke psikiater atau ke psikolog ya. Dan itu fungsi perannya dia sudah berkurang nggak? Misal dia kuliah atau kerja jadi semakin menurun, kemudian interaksi dengan orang lain terganggu, sampai seperti itu nggak? Enggak sih Dok, jadi sejauh ini masih bertahan dengan kegiatan perkuliahannya dia. Masih bisa itu ya, masih bisa tetap berjalan ya. Cuma cara dia mengatasi stresnya dengan hal tersebut tadi ya, dengan menyakiti diri sendiri seperti itu ya. Iya betul Dok. Kalau dia mengungkapkan ingin mengakhiri hidup itu sudah berkali-kali atau hanya sekali dua kali? Beberapa kali sih Dok. Jadi kemarin itu terakhir saya tanya lagi, kenapa sih harus begini katanya. Aku udah nggak kuat, aku pengen cepat mati aja kayak gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya juga bikin saya agak shock juga sih, seberat itukah yang dia alami kayak gitu. Ya, tetap kita sebagai teman mungkin ya harus tetap menguatkan kondisi dia. Kamu mampu kok, kamu pasti mampu. Buktinya kamu sekolah
melanjutkan peranmu yang sebelumnya. Tidak ada mungkin nilai yang turun kah, atau mungkin hal-hal yang lain yang tidak sama dengan kondisi seperti sebelumnya. Tetap kita harus mendengarkan dia, kita kuatkan dia, dan yang paling penting itu kita bujuk untuk datang ke tempat profesional. Baik, Dokter Yusuf. Terima kasih banyak. Ya, oke. Terima kasih Mas Herianto atas sharingnya ya. Ya, Sama-sama, terima kasih Dok. banyak untuk Mas Heri dan Pak Mas Junaidi tadi atas sharing-sharingnya. Dan untuk sesi tanya jawab nanti akan ada di sesi terakhir ya, di setelah pemateri 2, karena ini sebelum ada sesi tanya jawab ya, di room chat ini udah banyak banget gitu yang nanya gitu ya. Dan diinformasikan juga nanti kalau untuk pengen nanya, kami akan pilih dan nanti bakal ada door prize berupa souvenir. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti materinya diperhatikan, dan juga kalau pengen nanya aja, nanti bakal dijawab. Dan saya infokan juga buat teman-teman dan peserta webinar, jika ingin membuat story Instagram, nanti jangan lupa untuk tag Instagramnya Sono Budoyo ya. Gitu aja, terima kasih. Dan di sini sebelum mulainya pemateri 2, boleh salam museum dulu, salam sahabat museum. Ada yang hafal? Museum di hatiku. Cakep. Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Museum di hatiku. Terima kasih banyak. Dan lanjut, ini nanti Sama-sama. bakal ada pemateri kedua. Ini ada Mbak Rizky Karomatul Khoiro atau Mbak Karom. Beliau sebagai founder Well Sharing, Mental Health Enthusiasm, mentor One Person, Indonesian Life School. Jadi kepada Mbak Karom, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas moderator, Mas siapa tadi? Dani Ajima ya. Selamat siang teman-teman semuanya yang Selamat sudah siang. bergabung di sini. Semoga masih dalam keadaan yang sehat jiwa dan raganya ya. Sebuah pembahasan menarik tadi sudah diawali oleh Pak Junet gitu. Jadi banyak juga hal-hal mungkin informasi baru yang ternyata begini toh. Dan mungkin di sesi selanjutnya nanti izinkan Mbak Karom juga untuk sharing lebih dalam terkait dengan, nah ini topik yang menarik juga, museum dan healing gitu. Karena yang saya amati sejauh ini masih sedikit teman-teman di luar sana yang mungkin membahas tentang topik ini, dan tentunya saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan ruang kepada saya untuk sharing terkait hal tersebut. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah tampak teman-teman semua? Semoga sudah ya. Nah, ini udah. Sudah Kak. Siap. Ya, jadi bicara soal museum gitu ya. Kalau tadi di awal kita sudah berusaha untuk memahami tentang kesehatan mental. Nah, selanjutnya ini biar kita punya mental yang sehat, tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan gitu. Tapi sebelum nanti kita ngobrol terlalu jauh, saya minta nih ke teman-teman semua yang ada di room ini, coba dibuka Google-nya, terus diketik slido.com. Jadi ada 1-2 pertanyaan yang ada di situ, dan silakan teman-teman isi gitu ya. Jadi yuk teman-teman buka dulu Google-nya, terus diklik, ditulis slido.com, di situ ada kodenya. Nah, kodenya nanti ditulis tagar kuis 1, pakai huruf besar semua, nulis kuisnya. Terus setelah masuk, nanti silahkan diisi pertanyaannya. Jadi coba kita lihat bersama-sama ya. Ini ada sebuah pertanyaan gitu. Kira-kira apa sih yang kita, kamu, atau manusia pada umumnya
cari atau inginkan dalam kehidupan ini? Pertanyaannya seperti itu. Jadi ayo, saya tunggu jawaban teman-teman di slido.com ini. Sebenarnya kita hidup itu apa sih yang dimau? Kita pengen apa sih? Kayak udah bermunculan ya jawabannya ya. Ketenangan. Oke. Ketenangan dan kebahagiaan. Wah, ketenangan. 4 penjawab dari berapa ini? 208. Kedamaian. Uang. Oke. Apalagi? Kebaikan dan pahala. Bermanfaat. Impian tercapai. Rasa kecukupan. Kesehatan, kekayaan, kebaikan. Wah, beragam sekali ya teman-teman ya. Oke, siap. Yang jelas semua orang pengennya yang baik-baik gitu ya, yang positif-positif gitu. Gak mungkin sih ada orang yang pengen hidup tapi sengsara gitu kan. Sepertinya tidak mungkin gitu. Mungkin ada, iya jarang sekali seperti itu. Oke. Dan kita bisa melihat ya teman-teman, ini tulisan yang paling gede berarti orang yang paling banyak menjawab itu soal ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Wah, ini sebuah kondisi positif gitu yang ingin dicapai. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi pendapatnya terkait apa sih sebenarnya yang kita inginkan, yang kita harapkan, atau yang kita cari dalam kehidupan ini gitu. Nah, oke. Jadi gini teman-teman, memang ya secara umum gitu, orang hidup itu pasti yang dicari soal hal-hal positif. Yo rasa nyaman, rasa bahagia, dan emosi-emosi positif lainnya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya hidup itu pasti ada yang namanya masalah. Setiap orang punya masalah yang berbeda, dan biasanya ketika orang mengalami masalah, hal pertama kali yang dirasakan itu memang emosi-emosi negatif. Gak apa-apa, itu hal yang wajar gitu. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya masalah. Tapi bagaimana caranya biar ketika kita sedang berada di kondisi yang mungkin lagi oleng, lagi nggak baik-baik aja, kita punya strategi untuk menghadapinya. Inilah sebagai bagian dari proses perjalanan seorang individu itu mencapai pada posisi kesejahteraan psikologis, atau mungkin lebih familiar dikenal dengan istilah psychological well-being gitu. Jadi orang pengen bahagia, orang pengen damai, orang pengen senang gitu kan. Tapi ya tadi kita harus paham bahwa hal-hal seperti itu tidak instan kita dapatkan. Ada proses naik turunnya seperti itu. Dan kenapa kok ketika kita sendiri mengalami sebuah permasalahan, terkadang ada hal-hal banyak malah di luar diri kita yang itu nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol. Dan permasalahan-permasalahan itu sebenarnya muncul karena tentunya banyak faktor gitu. Teman-teman mungkin pernah gitu ya mendengar atau membaca atau melihat gitu. Ada seorang ya tokoh psikologi katakanlah, namanya Maslow, dan dia merumuskan sebuah konsep bahwasanya manusia itu punya beragam kebutuhan. Ini direpresentasikan dalam sebuah segitiga gitu, hierarki kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang sifatnya sangat dasar banget, kita butuh makan, kita butuh minum, sandang, pangan, papan, seperti itu, sampai kebutuhan kita butuh rasa aman, kita butuh yang namanya rasa kasih sayang, kita butuh rasa menghargai diri sendiri, self-esteem, bahkan sampai di titik kita butuh loh untuk mengaktualisasikan diri kita sendiri gitu. Terus juga ternyata ada pendapat juga bahwa nggak hanya itu, nggak hanya berhenti di situ, ada loh kebutuhan-kebutuhan seperti aesthetic needs. Kita butuh tentang keindahan, kita butuh tentang apa istilahnya spiritual needs gitu. Dan ketika kok apa-apa yang kita butuhkan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau misalkan kenyataan yang kita hadapi itu nggak sesuai sama harapan, nah otomatis ini akan menimbulkan crash-crash tertentu. Jadi ibaratnya kita pengennya kayak gini loh, yang terjadi kok nggak seperti ini gitu, otomatis memunculkan
katakanlah ada sesuatu yang bikin kita nggak nyaman atau melukai batin kita gitu. Jadi karena otak kita, mind kita itu pengennya yang enak-enak, pengennya yang positif-positif, dan ketika ada hal-hal di luar diri sana yang sifatnya negatif, otomatis akan berbenturan. Ketika kita tidak mampu menghandle kondisi itu, ya ini yang berbahaya seperti itu. Jadi pada intinya adalah kita harus sadar ada banyak sekali keinginan dan kita harus paham skill kita, kapabilitas kita untuk menghadapi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, nah ini ada sebuah istilah namanya deficiency needs. Jadi misal di kebutuhan yang tarafnya paling mendasar gitu, seseorang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan makan minum, otomatis muncul keresahan-keresahan. Belum lagi kalau seandainya seseorang sudah berhasil memenuhi kebutuhan makan minum, wes lah gak mikir tentang apa yang akan dimakan, mau pakai baju apa dan sebagainya, dia udah merasa safe di titik itu. Tapi ketika dia merasa bahwa saya nggak nyaman, saya merasa belum dicintai, muncul lagi gejolak-gejolak pun sampai di titik aktualisasi diri. Ketika orang rasa, kok aku nggak bermanfaat gitu ya. Nah, otomatis ini akan memunculkan gejolak-gejolak dalam dirinya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang normal. Seperti Pak Juni tadi katakan juga bahwa ya orang rasa cemas ya sesuatu yang wajar gitu. Nggak perlu diresahkan. Tapi ketika kecemasan itu sudah mengganggu aktivitas keseharian kita, nah ini yang menjadi warning bagi kita. Berarti harus ada dong upaya yang dilakukan biar kecemasan-kecemasan itu tidak menjadi sesuatu yang menghambat apa-apa yang kita lakukan. Seperti itu. Terus, nah yuk kita buka slido.com-nya lagi. Ada satu pertanyaan lagi yang coba teman-teman jawab. Jadi kalau tadi sudah kebuka gitu ya, tinggal diklik next gitu, akan ada pertanyaan yang kedua. Nah, coba ya. Sudah ini teman-teman? Nah, ini dia. Karena tadi kita sudah berusaha untuk memahami soal realita, soal apa sih yang sebenarnya kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita hadapi dalam hidup. Nah, karena tadi di awal sempat ada bocoran gitu ya, kita mau ngobrolin soal museum dan healing, jadi saya pengen tahu pendapat teman-teman atau teman-teman yang pahami tentang healing ki sakjane opo? Apa sebenarnya healing itu? Oke, menerima proses penyembuhan batin atau diri. Wah, ini ada yang healing berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyembuhkan. Oke. Apalagi? Menghilang. Wah, menghilang. Kenapa ini menghilang? Berdamai sama kondisi dan diri sendiri. Penyembuhan rasa trauma. Oke. Legowo. Apalagi? Proses meringankan beban. Oke. Sepertinya teman-teman sudah banyak yang paham ya tentang healing ini. Coba kita lihat. Menyembuhkan luka batin dengan bantuan diri sendiri. Forgiveness. Oke, memaafkan diri sendiri gitu ya. Pengobatan, mencari ketenangan. Oke. Wah, ini kalau kita lihat dari tampilannya banyak banget yang menjawab healing Q, proses penyembuhan diri gitu ya. Kata kuncinya sembuh gitu. Menyembuhkan. Oke, siap. Menjernihkan pikiran dari aktivitas. Oke, penyembuhan jiwa, refleksi batin. Wah, sangat banyak sekali ya definisi-definisi yang bermunculan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Nah, jadi bicara soal healing gitu ya. Jangan sampai kita salah kaprah gitu. Kadang orang healing ki opo? Healing itu sebuah terapi gitu. Bener nggak ya? Ntar dulu sebelum ke sana, sebelum kita ngomongin healing secara lebih detail, coba mungkin kita perlu pahami beberapa hal mendasar terkait dengan healing itu sendiri gitu ya.
Oke, tadi teman-teman sudah menjawab gitu dengan variasi jawaban. Dan secara sederhana, kita bisa memaknai bahwa yang namanya healing itu sebuah proses. Jadi healing itu sebuah proses, berarti kan nggak bisa serta-merta instan gitu. Nah, proses ini tentu tujuannya untuk menyembuhkan diri dari luka batin yang kita miliki. Luka batin ini maksudnya apa? Nah, luka batin itu banyak jenisnya gitu ya. Tapi yang jelas luka batin adalah sesuatu yang membuat batin kita ngerasa nggak baik-baik aja, merasa nggak nyaman itu. Jadi kuncinya adalah sebuah proses untuk menyembuhkan luka batin gitu. Dan tentu healing ini juga pastinya dapat dilakukan dengan banyak sekali cara teman-teman. Jadi ada variatif gitu dan setiap individu bisa jadi punya cara healing yang cocok sama dirinya itu beda-beda gitu. Nah, proses ini, cara ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar juga istilah self healing gitu kan. Self itu kan diri sendiri gitu. Healing, dia berusaha, diri kita secara mandiri berusaha untuk menyembuhkan luka itu. Atau mungkin secara eksternal, kita butuh bantuan orang lain untuk melakukan healing tersebut gitu. Jadi ada bermacam cara terkait dengan healing itu. Dan tentu ya, healing ini bagian dari proses regulasi emosi. Bagaimana kita mengatur naik turunnya emosi, bagaimana kita mengontrol emosi-emosi yang kita alami. Mungkin perlu juga saya sampaikan bahwasanya yang namanya emosi itu nggak melulu sesuatu yang negatif terus. Ada loh emosi-emosi yang positif gitu. Dan kalau kita lihat, ternyata emosi dasar yang kita miliki sebagai manusia itu setidaknya ada 5. Rasa senang, sedih, kecewa, jijik, terus apalagi terkejut, itu juga bagian dari bentuk emosi gitu. Jadi ada yang memang ada emosi yang positif, ada yang negatif. Tapi ketika kita menghadapi sebuah problem, emosi yang muncul itu memang cenderung yang negatif-negatif gitu. Dan tentu healing ini juga kadang bisa jadi dia membutuhkan adanya media atau alat. Ini mungkin cocok untuk healing-healing yang sifatnya tadi ya eksternal, butuh bantuan ataupun tidak dilakukan serta-merta dari internal diri individu itu. Oke, nah ini teman-teman udah pernah lihat grafik ini belum ya kira-kira? Jadi ini sebuah grafik yang dicetuskan gitulah oleh Kubler-Ross. Ketika kita lagi ngerasa nggak enak atau ketika kita sedang mengalami luka batin misalkan ya, kita merasa kehilangan, entah kehilangan pacar, kehilangan gebetan, kehilangan orang-orang terdekat, kehilangan pekerjaan mungkin, atau benda-benda, atau merasa gagal, otomatis ada hal yang bikin batin kita gak nyaman. Nah, ternyata ketika seseorang sedang berada pada fase, katakanlah berduka tadi ya, sedih gitu, ada fase-fase yang dialami. Karena kita tahu ya, itu kan suatu yang bergantian terus. Masalah satu selesai, muncul lagi masalah baru, selesai lagi, baru lagi terus-terusan kayak gitu. Jadi nggak ada putusnya gitu. Nah, kita harus pahami sebuah siklus ketika seseorang dapat masalah sampai dia pada akhirnya menerima masalah tersebut. Kayak tadi ada yang bilang legowo, pada akhirnya dia merasa legowo, merasa bisa menerima. Nah, ternyata ada tahapan-tahapannya gitu. Apa saja sih tahapannya? Yang pertama, ini istilahnya denial. Jadi ada penyangkalan. Contohnya apa, Mbak? Misalkan ya, ketika kita putus sama pacar kita misalkan. Diputusin gitu kan. Otomatis kan, wah, diputusin nih. Pasti perasaan yang muncul itu sedih, kecewa, bingung, dan perasaan negatif lainnya gitu. Di fase denial ini, seolah-olah kita menyangkal. Kayaknya enggak deh, aku nggak diputus gitu. Jadi merasa bahwa apa yang dialami itu tidak terjadi sama dia gitu. Enggak kok aku nggak gini, misal diputus sedih, dia merasa enggak, aku nggak diputus gitu. Seolah-olah ketika dia berada pada fase kondisi tersebut itu tidak terjadi dengan dirinya gitu. Atau misalkan di situasi lain kayak orang merasa kecewa gitu. Kecewa berat. Terus dia menyangkal, enggak kok aku nggak kecewa, aku baik-baik aja, I'm fine gitu. Padahal sebenarnya dia sedang merasa di kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Jadi di fase penyangkalan itu ada sebuah upaya avoidance, ibaratnya apa ya, menghindari, terus ada perasaan shock, takut, tapi ya tadi dia seolah-olah
tidak sedang mengalami kondisi itu. Jadi kayak nggak terima, kayaknya bukan deh, aku nggak sedang mengalami fase ini kok gitu. Terus setelah mengalami fase denial, biasanya orang itu ekspresi yang dimunculkan adalah kemarahan. Karena nggak terima, kayak dia marah gitu. Kok kayak gini sih? Ada situasi yang membuat dia merasa frustrasi dan cemas gitu. Kayak misal orang tadi ya, dia diputus. Pertama dia kayak denial. Enggak, aku nggak mungkin diputus sama pacarku gitu kan. Terus lama-lama dia berada di fase sadar bahwa, oh iya ternyata aku sudah nggak sama dia lagi. Terus muncul kemarahan. Kok kayak gini ya gitu. Muncul kemarahan dan perasaan itu lama-lama ketika mungkin dia pikirkan terlalu berlebihan, akhirnya kan memunculkan respon-respon tertentu. Dan setelah fase kemarahan ini, orang tersebut akan berada pada fase bergaining. Jadi kayak dia mulai mikir, andaikan dulu aku nggak kayak gini, mungkin nggak bakal diputus gitu. Andaikan aku. Jadi ada banyak hal-hal yang dia pikirkan di fase bergaining ini. Seandainya gini, pasti nggak gini gitu. Nah, setelah fase ini, dia akan memasuki fase depresi. Depresi ini bukan berarti gangguan mental seperti yang mungkin biasa kita ketahui ya, depresi yang berat, bukan, tapi depresi ini sebuah istilah yang menggambarkan bahwa kita sudah mulai sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi, oh iya ternyata aku sudah diputus gitu sama pacarku misalkan. Jadi dia sudah mulai merasakan apa ya hal yang benar-benar terjadi sama dia gitu. Nah di fase depresi ini orang itu sudah mulai mencari makna dari peristiwa yang dia alami, kayak aku diputus. Terus gimana caranya move on gitu, atau apa nih yang bisa dilakukan berikutnya gitu. Jadi dia sudah mulai mikir ke arah hal-hal yang lebih realistis gitu. Dan tahap terakhir setelah dia mengalami fase-fase tadi, ini tahap yang puncak di mana seseorang sudah mulai bisa menerima kondisinya. Oke, nggak apa-apa. Aku diputus sama dia, mungkin memang ya belum cocok, belum jodohnya, belum dan lain sebagainya. Jadi dia sudah mulai menemukan maknanya dan pada akhirnya bisa menerima kondisi tersebut. Dan tahap menerima ini juga nggak langsung serta-merta dia jadi bahagia, enggak, tapi sebuah fase juga yang butuh waktu untuk menerima gitu. Legowo untuk oke, nggak apa-apa, katakanlah begitu. Dan biasanya di fase acceptance ini muncul perilaku self talking, menguatkan ke dalam diri sendiri bahwasanya tadi ada banyak hal yang meskipun mungkin kita mengalami kondisi-kondisi yang negatif, tapi kita bisa menemukan makna dari peristiwa yang kita alami itu. Jadi ini ya teman-teman. Dan satu hal mungkin yang perlu kita pahami juga, sepertinya tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Junet gitu. Terkadang ketika kita sedang merasa nggak enak gitu kan, orang kadang memilih teman untuk bercerita. Nah, ini yang kadang berbahaya. Respon-respon orang yang kita curhati itu kadang justru malah semakin memperburuk kondisi. Kayak, alah gitu aja kamu lebay, diputus aja kamu sebegitu shocknya atau apa gitu. Dan ini menjadi bahan ya harus kita pahami juga bahwasanya coba gimana sih ketika ada orang lagi bersedih kayak gitu, kok malah seolah-olah disalahkan, malah seolah-olah di-judgment yang negatif, otomatis kan akan semakin memperburuk kondisinya gitu. Jadi ini sebagai sebuah situasi yang harus kita pahami. Kalau kita sedang berada di orang yang dicurhati, ya apa yang bisa kita lakukan, respon apa yang bisa kita berikan pun sebaliknya gitu. Jadi ini tahapannya ya teman-teman. Ternyata ketika kita berduka itu ada tahapan yang kita alami sampai kita benar-benar lost kewai gitu dengan tadi mungkin hal-hal negatif yang kita alami begitu. Oke. Terus, nah ini dia tadi. Teman-teman mungkin sepanjang perjalanan hidupnya gitu ya. Pastikan kita juga mengalami masa lalu yang kadang itu menyenangkan, tapi banyak juga peristiwa di masa lalu yang bikin kita nggak karuan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal luka batin gitu, sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama, luka batin yang sudah sembuh. Luka batin yang sudah sembuh ini biasanya itu akan bisa lebih menguatkan kita, meningkatkan taraf resiliensi kita. Jadi kayak, karena tadi kita sudah berhasil mengambil makna pelajaran dari peristiwa yang kita alami, itu akan menguatkan kita gitu. Dan makanya nggak heran ketika misalkan ya ada orang yang dia itu sering banget mengalami kegagalan, dan ketika dia gagal lagi dia udah biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang
lantas langsung terpuruk banget, dia sudah bisa lebih stabil menghadapi kondisi gagalnya itu gitu. Tapi teman-teman, ternyata ada juga loh luka batin yang nggak sembuh. Nah, ini yang berbahaya. Coba kita refleksi bentar ya. Kita mungkin hidup di dunia udah ya lebih dari 15-20 tahun gitu kan. Kita punya masa lalu dan coba kita ingat-ingat. Ada nggak sih peristiwa-peristiwa di masa lalu yang mungkin sampai hari ini itu masih mengganjal di pikiran, di perasaan kita? Masih ada nggak? Seandainya kok masih ada, ya ayo coba kita upayakan biar luka batin yang kita bawa di masa lalu pada hari ini bisa kita selesaikan gitu. Karena tentu ini juga berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita lakukan di masa mendatang gitu. Jadi penting ya teman-teman untuk menganalisis diri, untuk mengenali, memahami diri kita sendiri. Kadang ada kan, kok kita orangnya jadi emosian gini ya? Kok kita seperti ini ya? Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Oh, jangan-jangan itu memang bagian dari dampak luka batin yang belum selesai gitu. Makanya perlu banget untuk kita aware terhadap kondisi diri kita sendiri gitu. Nah, berkaitan sama luka batin, ini kan luka batin itu sesuatu yang bisa disembuhkan dengan berbagai cara tadi gitu. Dan menurut Ganim juga ini dari beberapa riset di luar negeri juga, bahwasanya healing itu menjadi sebuah seni juga untuk menyembuhkan luka batin itu dengan cara otomatis menetralkan pikiran-pikiran yang negatif gitu. Karena pikiran negatif itu berkaitan juga dengan ranah hormon yang ada dalam fisik kita. Jadi tadi ya, bahwa hal-hal yang bersifat fisik itu berkaitan banget dengan hal-hal yang bersifat non-fisik. Yuk pikiran, yuk perasaan, pada akhirnya juga tindakan kita seperti itu. Jadi ketika healing itu dilakukan dan misalkan berhasil, berarti dia akan menurunkan kadar hormon yang menjadi pemicu stres itu. Kalau misalkan hormon pemicu stresnya turun, nah ini bisa meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi pada dasarnya iya, kita ngerasa stres itu juga ada hal-hal yang berjalan di ranah pikiran kita, di ranah biologis kita itu juga ada respon-respon biologisnya seperti itu. Oke, ini juga kenapa kok self healing itu menjadi sesuatu yang penting gitu? Iya, jelas penting karena yang pertama tadi self healing bagian dari regulasi emosi ya, jadi membantu stabilisasi emosi sehari-hari. Paling simple banget gitu, mungkin self healing yang bisa kita terapkan. Ketika misal kita pagi hari gitu kan, kita sudah merencanakan banyak hal, tiba-tiba kita mungkin udah janjian sama orang, tiba-tiba secara mendadak orang itu membatalkan janji ketemuan sama kita. Otomatis itu kan bikin, wah semi gitu kan, kok bisa dia membatalkan janji tiba-tiba gitu. Ada perasaan-perasaan yang bikin gak enak gitu. Nah, kalau ini dibiarin berlarut-larut, kan jadi bahaya ya, makanya kita perlu meng-heal gitu, perlu membersihkan, perlu menyembuhkan tadi rasa kecewa itu. Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dengan misalkan kita ngelus dodo gitu, jadi kayak, oke, nggak apa-apa, it's okay gitu, dan kita berusaha memahami kenapa dia membatalkan janji tersebut gitu. Itu hal yang paling sederhana yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi dengan healing ini akan membantu banget kita untuk bisa mengatur, untuk menstabilkan emosi yang terkadang naik turun seperti itu. Terus yang kedua, healing ini juga membantu kita untuk menghindari dari ledakan emosi dan disruptive behavior. Jadi teman-teman mungkin ada yang tipenya ketika marah, udah memuncak, itu kita cenderung untuk menyalurkan rasa marah itu terhadap benda-benda yang ada di sekitar kita. Misal ada meja, tiba-tiba banting meja. Atau misal ada pintu, tiba-tiba dorong pintu dengan keras banget, cepret gitu. Dan kayak seolah-olah itu memberikan sebuah efek lega ke kita. Padahal yang sajane nggak gitu. Ini dia, ketika kita punya strategi healing yang bagus, kita akan terhindar dari ledakan-ledakan emosi. Karena memang emosi negatif itu akhirnya jadi bom tersendiri gitu ya. Kalau dia ditahan, akhirnya kan bertumpuk. Tiba saatnya ketika dia sudah meledak, ya wassalam gitu kan. Makanya perlu sebuah strategi gimana caranya nih ketika kita sedang berada di emosi yang memuncak-muncaknya, itu bisa reda pelan-pelan gitu. Ibaratnya kalau ada api yang lagi
membara banget, gimana caranya biar itu pelan-pelan bisa padam. Sama seperti healing. Healing itu sebagai media gitu untuk tadi membantu kita menstabilkan dan juga menghindari dari perilaku yang destruktif. Perilaku destruktif itu contohnya apa? Perilaku yang merusak gitu. Ya kayak tadi, tiba-tiba banting pintu, ataupun mungkin kita melontarkan kalimat-kalimat yang konotasinya lebih ke arah negatif, menyakiti orang. Itu kan perilaku-perilaku yang semestinya tidak kita lakukan untuk mengekspresikan emosi kita gitu. Terus juga healing ini membantu kita untuk lebih produktif. Jelas ini, karena gini, ketika kita moodnya lagi nggak baik, ketika kita lagi ngerasa bete banget, ketika kita lagi ngerasa sedih, otomatis respon fisik kita jadi mageran gitu, males mau ngelakuin ini. Jadi kayak seolah-olah udahlah, nggak usah melakukan apa-apa gitu. Nah ini kan bahaya ya kalau misalkan kondisi ini berlarut-larut, bahkan lebih dari mungkin 3 hari sampai 2 minggu kan, akhirnya produktivitas kita jadi kacau gitu. Makanya dengan cara kita punya self healing yang bagus, strateginya apa, kita akan lebih mudah untuk produktif seperti itu. Dan terakhir, healing ini juga membantu kita untuk memaksimalkan performasi dan potensi positif dalam diri. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Junet bahwa salah satu indikator orang itu sehat mental ketika dia tahu potensinya dan dia bisa bermanfaat, katakanlah begitu. Nah, pastinya kalau orang yang cenderung emosionalnya nggak terkendali, ya dia akan susah untuk sampai pada pengembangan diri, menemukan potensi-potensi positif yang ada dalam dirinya gitu. Jadi ini penting sekali gitu. Dan nggak usah bingung, karena self-healing ini bukan sesuatu yang seolah-olah susah banget, tapi bisa kok kita masing-masing individu untuk mempraktikannya sendiri-sendiri gitu. Nah, ini dia yang menarik juga teman-teman. Selain tadi mungkin ya cara healing, kalau tadi mungkin juga sempat disampaikan Pak Junet soal self-care gitu kan, ada banyak banget mulai dari emosional, fisik, bahkan sampai spiritual. Nah, kita akan coba gitu mengulik dan menjelajah. Kenapa ya? Kok benda-benda itu juga bisa menjadi sebuah sarana healing gitu kan? Kalau teman-teman mungkin di sini pernah gitu punya pengalaman ketika sedih, ketika stres, ketika frustrasi, saya itu akan lebih tenang misalkan pergi ke sebuah tempat yang sepi, misalnya nggak ada orang gitu. Atau mungkin teman-teman di sini ada juga yang pernah berlatih meditasi. Jadi itu membantu kita untuk meregulasi hal-hal yang ada dalam tubuh kita. Atau mungkin teman-teman ada yang hobinya kalau misalkan lagi nggak enak tuh nulis diary gitu kan. Katarsis lewat nulis atau bercerita itu juga bagian dari healing gitu. Bagian dari healing yang sangat simpel dan bisa kita lakukan. Cocok-cocokan lah, mana yang sekiranya itu bikin kita seneng, ya udah lakukan aja gitu. Nah, tapi ternyata tadi museum itu sesuatu yang terkadang orang nggak sadar atau terkadang orang nggak tahu keberadaannya. Museum ini juga bisa menjadi sebuah ruang healing gitu teman-teman. Kok iso? Nah, coba ya nanti kita sama-sama amati gitu. Pada dasarnya, kalau kita lihat secara general gitu kan, museum itu kan bagian dari seni ya, bagian dari seni yang ternyata memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak biasa. Maksudnya gimana cara tidak biasa? Kita itu kan masyarakat yang kolektif ya teman-teman. Masyarakat Indonesia masyarakat yang kolektif. Kita hidup bertetangga sama orang lain, berada di sebuah lingkungan sosial gitu yang terkadang seringkali ketika kita merasakan emosi-emosi tertentu, kita lebih banyak mengungkapkannya dengan verbal, dengan kata-kata. Misal ketika curhat, aku rasanya lagi gak karuan nih. Aku tuh kemarin habis merasa kecewa banget gara-gara A, B, C gitu. Atau aku lagi seneng banget karena ini gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ungkapan-ungkapan verbal gitu. Nah ternyata diam-diam nih, museum itu punya efek kalau bisa dibilang tadi ruang untuk mengungkapkan perasaan yang tidak secara verbal gitu. Misalkan coba kita menjelajah lagi ya. Kapan teman-teman kira-kira terakhir datang ke museum? Kapan teman-teman ya pastinya sebelum pandemi ya. Apa yang kalian rasakan ketika masuk ke ruangan-ruangan museum? Nah, ini coba kita amati bersama. Steinberg ini dari riset-riset yang dilakukan, terutama di luar negeri itu kan juga banyak museum gitu ya. Dia memberikan statement seperti ini, bahwasanya sebuah tempat itu
ternyata punya pengaruh psikologis bagi individu. Karena konteksnya museum, berarti museum itu juga ternyata punya atau berpengaruh terhadap kondisi psikologis orang yang mengunjunginya gitu. Karena di sana kan otomatis banyak ruang-ruangan yang berbeda-beda, yang unik-unik, yang ternyata itu bisa membantu untuk menyembuhkan tadi mungkin emosi-emosi yang nggak senang, emosi-emosi negatif gitu. Dan tapi sebaliknya juga ternyata menurut jenisnya, ada juga museum-museum yang justru bikin orang menjadi tertekan, memicu adrenalin. Ya, ini berdasarkan bangunan, tipe bangunan atau arsitekturnya seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya, kira-kira kalau ditanya berapa kali nih pernah datang ke museum dan apa yang dirasakan selama mungkin mengeksplorasi ruang-ruang yang ada dalam museum, kira-kira ada nggak mungkin teman-teman di sini yang hobi banget main ke museum? Boleh dong dituliskan di kolom chat, ada nggak ya kira-kira ya? Teman-teman yang suka banget gitu main ke museum kalau lagi bosen, mungkin rumahnya deket museum, ya udahlah ke museum aja. Ada nggak ya kira-kira ya? Dari 217 peserta. Ada nggak kira-kira? Adakah? Jangan-jangan nggak ada. Ya wes lah, museum ya kayak mana iku. Museum ya tempat yang malah kayak seolah menyeramkan ya. Kalau misalkan teman-teman masih punya pendapat seperti ini, yuk pelan-pelan coba kita reframing pendapat tersebut. Karena apa? Karena tadi museum itu ternyata bisa loh menjadi salah satu ruang untuk healing gitu. Nah, kalau ngomongin soal museum dan healing, ini ada sebuah semacam istilah mungkin. Jadi ada yang namanya teori psikoterapeutik objek dinamik. Sebuah objek gitu teman-teman, sebuah benda ternyata itu bisa memberikan efek terapeutik terhadap individu, terhadap manusia gitu. Apalagi kita lihat ya di museum itu pastikan banyak sekali barang-barang yang dipamerkan. Banyak sekali benda-benda yang dipajang di sana. Dan gak hanya berhenti di situ, tapi ada juga historical story gitu yang ditampilkan, dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa sebenarnya karena apa-apa yang ada dalam museum itu menampilkan nilai-nilai dari identifikasi sosial budaya, bahkan sampai pada sisi kemanusiaan itu bisa kita lihat kalau kita mau mencoba untuk melihatnya gitu. Dan ternyata objek-objek yang ada di dalam museum itu, kayak misalkan kalau teman-teman yang di Jogja terutama ya pernah main ke benteng Vanderburg gitu yang di pojok mana sih Malioboro gitu ya 0 km itu di dalamnya kan banyak menampilkan cerita sejarah perjuangan dengan benda-benda dengan tampilan-tampilan yang seolah-olah benar-benar seperti nyata, dan dari situ kita bisa mengambil cerita, kita jadi tahu, kita jadi punya wawasan, oh ternyata dulu ada kejadian seperti ini, seperti itu, dan secara tidak sadar kita itu terdorong untuk mengekspresikan konsep dan emosi. Jadi kayak misal kita kagum melihat benda itu, otomatis tadi emosi-emosi negatif yang mungkin kita bawa sebelum ke museum, ketika masuk ke museum, yuk kita melihat benda-benda yang menurut kita itu membuat kita kagum, emosi yang tadi dibawa itu akan tergantikan dengan emosi-emosi baru yang sifatnya lebih positif gitu. Jadi teman-teman mungkin belum pernah bahkan ke museum, yuk sekali-kali deh dicoba gitu main ke museum. Akan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di sana gitu. Terus ini juga berdasarkan riset ya teman-teman, banyak penelitian yang mengatakan bahwa tadi seni itu punya efek terapeutik atau menyembuhkan gitu. Kenapa kok gitu? Pertama, coba kita lihat ketika tadi ya di museum itu pastikan ada banyak hal yang ditampilkan gitu. Nah, tampilan visual ini memberikan efek-efek perasaan kita menjadi tertarik terhadap apa-apa yang ada di situ gitu. Kagum, tertarik, senang, bahkan mungkin terharu gitu kan. Oh, ternyata seperti ini ya, ternyata ada hal yang tidak kita ketahui dan kita temukan di sana gitu. Dan juga biasanya kan museum itu cenderung dengan atmosfer yang tenang. Terus kayak mungkin dari segi pencahayaan itu remang-remang gimana gitu kan. Kalau teman-teman pernah ke Museum Sono Budoyo itu juga ada bagian ruangan-ruangan tertentu yang nggak tahu ya kayak memberikan efek
beda aja gitu. Dan ternyata suasana kayak gini itu membuat badan, pikiran kita menjadi lebih rileks gitu. Jadi ini membantu juga, kayak mungkin tadinya kita ketika sebelum datang ke museum kayak pikirannya ruwet banget, terus ketika masuk ke museum melihat apa yang ada di dalamnya kayak kita ngerasa lebih rileks gitu. Hormon-hormon pemicu stresnya jadi lebih turun ibaratnya gitu. Terus juga di museum itu dia memberikan efek refleksi loh. Karena apa? Objek-objek yang kita temukan itu kadang menarik sugesti, apa istilahnya ya, kita untuk kayak menyelami benda-benda yang ada di sekitar situ. Jadi kayak ada hal-hal, ada makna-makna yang bisa kita temukan seperti itu. Dan catatan juga ketika ke museum kadang kita kan suka foto-foto gitu ya. Nah, foto itu juga menjadi sebuah bentuk healing, kayak kita jadi ngerasa senang. Foto-foto kan dikoleksi banyak, terus habis itu ketika kita ngelihat foto-fotonya jadi senyum-senyum sendiri gitu dan lain sebagainya. Terus ada juga pola interaksi antara kita dengan orang yang memfoto kita, itu juga bagian dari tadi upaya untuk merilis energi-energi atau emosi-emosi negatif yang sebelumnya kita bawa gitu. Dan juga museum ini pada akhirnya tadi dia bisa merasakan ada reaksi fisik dan emosional gitu, dan bahkan sampai pada taraf kita jadi berimajinasi, kayak misalkan kalau di Museum Sono Budoyo itu ada space tertentu yang memamerkan wayang-wayang. Wah, ternyata wayang itu nggak cuma yang sehari-hari kita lihat, nggak hanya sekedar wayang kulit, tapi ada juga yang lain-lain gitu, dan banyak sekali. Terus mungkin ada topeng-topeng dengan segala aneka ekspresinya, terus ada mungkin sudut-sudut ruangan yang sangat estetik, sangat instagramable buat foto-foto. Nah, ini juga memberikan sebuah efek healing tersendiri bagi pengunjungnya, begitu, teman-teman. Oke, ini foto ini saya ambil dari sebuah tulisan, kalau nggak salah jurnal juga. Berarti kan ternyata banyak juga orang-orang yang meneliti tentang ini gitu, dan terbukti bahwasanya kalau kita lihat ini ya teman-teman ya, wah luas banget ini Museum Sono Budoyo. Mulai dari ada ruangannya juga banyak banget, terus setiap ruangan pasti didesain dengan tema-tema tertentu juga. Dan kalau kita lihat ada di Museum Sono Budoyo itu lapangan hijaunya, bukan lapangan sih, kayak ada rumput-rumput hijau, terus ada gapuranya yang itu kayaknya menarik banget untuk tempat foto-foto. Itu juga memberikan sebuah kesan positif lainnya seperti itu. Dan kalau kita lihat bangunan museum, karena kita ngomongnya Sono Budoyo ya, Sono Budoyo itu mengungkapkan apa ya, hal-hal yang sebenarnya itu menjadi kekuatan bagi manusia itu sendiri. Dan yang lebih penting ternyata kalau teman-teman mau nyoba gitu ya, seperti apa efeknya, itu main ke museum itu juga bisa bikin kita tenang dan juga merasakan tentram gitu. Saya dulu pernah main ke Museum Sono Budoyo, nggak sering sih, cuma 2 kali gitu, tapi meskipun hanya intensitasnya 2 kali, ini jujur ya, beneran ada hal-hal yang kerasa melegakan gitu setelah masuk dan mengeksplorasi apa-apa yang ada di dalamnya gitu. Perasaan senang itu ada, dan ketika sekali main ke sana, ada dorongan untuk main lagi. Berarti kan itu sebenarnya secara nggak langsung memberikan efek kesenangan tersendiri gitu. Dan belum lagi banyak, mungkin teman-teman duta Museum DIY juga paham gitu ya. Museum Sono Budoyo juga sering mengadakan pameran-pameran yang itu pastinya kan lebih variatif. Ada agenda-agenda yang sangat-sangat mengasihkan lah tentunya. Dan apalagi tadi di awal banget itu sempat disampaikan juga ya oleh Pak Setiawan Sahli bahwasanya sepertinya ke depan Museum Sono Budoyo itu akan ibaratnya apa ya, akan dibangun seperti mall kalau nggak salah. Nah, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri gitu. Ada banyak ruang-ruang di Museum Sono Budoyo yang bisa kita jadikan sebagai healing space seperti itu. Oke, ini sedikit foto-foto ya yang saya ambil juga, beberapa cuplikan gitu. Apa aja sih yang mungkin ditampilkan di Museum Sono Budoyo? Tentu ini sedikit sekali dari sekian banyak benda-benda yang dipamerkan di sana gitu. Kita imajinasikan aja kayak kita ketika masuk ke ruangan yang sebelah atas itu dengan suasana yang seperti itu kan nggak begitu terang banget ya. Ada unsur-unsur ya memberikan ketenangan gitu. Terus belum melihat benda-bendanya. Terus ini di bagian kedua ada zona hijaunya juga. Terus
Dan banyak sekali lah pokoknya hal-hal yang bisa kita nikmati di sana. Nggak terbatas hanya di Museum Sono Budoyo, kayak di Jogja sendiri, teman-teman. Ada sekitar 20 museum mungkin yang ada di Jogja. Museum batik, terus museum kayak yang sifatnya alam di Sentulu, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa menjadi salah satu referensi gitu ketika misal bosen, ketika moodnya lagi nggak baik, coba aja main ke museum gitu kan. Itu bisa membantu kita untuk merilis tadi emosi-emosi negatif tersebut gitu. Dan di Museum Sono Budoyo sendiri gitu ya, memang ada ruang utama, ataupun kebanyakan museum sih pasti ada ruang utama atau ruang pamer gitu yang memperlihatkan karya seni, terus objek-objek kebudayaan, bahkan nggak hanya sekedar kita mendapatkan apa efek menyenangkan, tapi juga kita jadi tahu banyak hal gitu. Ada knowledge yang bisa kita dapatkan di sana gitu. Dan yang menariknya kita secara nggak sadar gitu, ada seolah-olah terjadi sebuah proses komunikasi gitu antara pengamat kita sebagai pengunjung dengan hal-hal yang kita amati tadi gitu. Pokoknya menarik lah. Jadi dicoba gitu sebelum daripada hanya mengimajinasikan, tapi ya nanti ya ketika memang PPKM-nya sudah pada level 2 tadi disampaikan. Gitu. Nah, ini infonya saya dapetin juga di sebuah liputan gitu kan di sosial media, bahwasanya memang tadi di Museum Sono Budoyo sendiri juga ada banyak event gitu yang dilakukan. Dan kalau ini teman-teman amati, kok ada anak kecil, kok ada apa ini lagi, kayak mainan anak kecil juga gitu kan. Nah, ini salah satu potret, salah satu dokumentasi dulu itu kalau nggak salah, nanti bisa dikonfirmasi ya teman-teman Duta Museum juga, ada acara namanya Kembara Gembira, ayo dolan, ayo ceria. Jadi mengajak pengunjung untuk berpetualang nih, kembali menyelami masa kecilnya dulu. Kan sangat mengasihkan kan, kayak siapa sih yang nggak senang gitu. Bahkan ketika kita melihat benda-benda yang, wih, ini dulu aku zaman kecil main ini nih, itu aja udah memberikan efek kesenangan gitu. Apalagi kalau misal kita ada kesempatan untuk mencoba games tersebut gitu. Dan di sebelah atas gitu ya, itu teman-teman bisa lihat ada orang bisa duduk terus kayak lagi ngapain, kayak itu juga bisa menjadi salah satu cara ekspresi seperti itu. Dan adanya kertas, terus mungkin catatan tempel, kata-kata yang sifatnya mungkin magnetis gitu, menarik kita untuk mendorong pengunjung itu untuk mengekspresikan emosi. Ini juga bagian efek positif dari hal-hal yang ditampilkan di museum itu sendiri. Dan ini kalau teman-teman amati, ini kan ada semacam papan, dan itu banyak sekali kertas-kertas bertempel di situ. Dulu saya masih ingat waktu main gitu kan ke Museum Sono Budoyo, dan pada saat itu ada pameran. Dan yang lucu dan unik adalah ruangannya tuh disetting kayak semacam ada alur yang harus dilewati. Jadi pintu masuk, ini harus kemana arahnya, sampai di titik poin terakhir, dekat pintu keluar, berarti itu ada semacam papan yang itu pengunjung silahkan testimoni lah, atau apa yang dirasakan setelah ini, atau hal-hal apa yang menarik yang ditemui. Dan disitulah itu juga menjadi sebuah proses ya, kita nulis gitu, kita mengekspresikan emosi kita. Oh, setelah berkunjung ke museum jadi lebih lega nih, jadi lebih bersemangat untuk menjalankan apalah. Itu kan merupakan sebuah sarana juga gitu teman-teman. Oke, ini ya, jadi pada dasarnya dari sekian banyak healing yang bisa kita lakukan, mulai dari yang sederhana tadi, kayak semacam, bahkan ya, tarik nafas, mengeluarkan sambil bilang, oke, all is well gitu misalkan, tenang, itu pun bisa menjadi sebuah bentuk healing yang paling simpel yang bisa kita lakukan gitu. Tapi pada dasarnya, secara keseluruhan gitu, bahwasanya ya museum itu dilihat sebagai sebuah ruang pemulihan gitu teman-teman. Jadi kita tahu bahwa kita sendiri tidak bisa dipungkiri, kita itu butuh yang namanya ruang aman dan nyaman. Dan ternyata diulik dari berbagai aspek, museum ini memberikan hal-hal tersebut, memberikan kenyamanan, memberikan rasa aman kepada pengunjungnya gitu. Dan ternyata yang menarik juga, museum itu bisa menjadi sebuah ruang transformatif gitu, dan eksplorasi tentunya. Dan ya makanya buat teman-teman semua, bagi yang mungkin selama ini masih mengabaikan atau bahkan belum pernah berkunjung ke museum, dicoba aja gitu, rasakan sensasinya, wah gitu ya. Ini terus juga teman-teman, berkaitan dengan kesehatan mental, berkaitan dengan permasalahan
problematika hidup berkaitan dengan cara kita menghadapi hidup, yuk kita sadar sih bahwasanya nggak ada kok manusia yang benar-benar 100% positif selalu gitu. Nggak ada sih kayaknya, jarang banget. Nggak apa-apa, naik turunnya emosi, naik turunnya apa ya, kondisi-kondisi yang nggak menyenangkan itu, yang perlu kita perhatikan adalah how to merespon kondisi tersebut. Jadi nggak harus kita selalu menjadi yang positif, tapi ketika kita sedang berada di posisi negatif, kita tahu caranya apa yang bisa kita lakukan biar apa yang sedang kita lakukan itu bisa fine-fine aja, seperti itu. Dan yang terakhir, di kondisi pandemi seperti ini, kayak tadi lucu juga, saya mau tanya, kapan pandemi berakhir gitu kan? Ya kita juga sama-sama nggak tahu ya entah sampai kapan gitu. Tapi nggak apa-apa meskipun kondisinya nggak normal seperti ini, ya coba kita respon, kita lebih adaptif dengan hal-hal yang kita lakukan dan itu sifatnya normal. Jadi yo pasti kita bisa kok. Karena nggak hanya kita sendiri yang menghadapi situasi ini, tapi semua orang menghadapi situasi yang sama. Yang penting adalah kita berusaha untuk menjaga diri kita sendiri, yo saling mendoakan dan tentunya mengupayakan biar kita bisa sehat secara lahir dan batin gitu. Jadi soal kesehatan mental ini menjadi tanggung jawab setiap orang. Gitu ya. Dan pada akhirnya ayo ciptakan dan temukan bahagia versi kita sendiri. Temukan upaya-upaya healing yang sesuai sama diri kita sendiri gitu. Pokoknya apapun kondisinya, ya mari kita berusaha untuk merespon dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman pemantik dari obrolan saya. Nanti kalau misalkan ada yang mau sharing, saya persilahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Moderator. Ya, terima kasih atas materinya Mbak Karom. Sangat luar biasa sekali tentang healing, tentang kebahagiaan, dan ternyata manfaat museum itu banyak banget ya, selain pengenalan sejarah dan budaya, ternyata juga dapat bermanfaat bagi kesehatan mental. Dan juga kita sudah di sesi tanya jawab, kita sudah memilih pertanyaan-pertanyaan terbaik yang nanti bakal di share screen ya sama panitia. Nanti mungkin berkenan Mbak Korum sama Mas Dr. Junet itu bisa menjawabnya. Jadi